Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya yang tadi saya sudah menjelaskan yang mengenai OSI layer itu apa saja. Nah, sekarang saya pengen lihat nih, maksudnya pengen lihat protokol-protokolnya ya. Iya. Di layer 1, layer 2, layer 3 itu seperti apa sih gitu? Kalau kita mau capture ya pakai Wireshark ya. Iya, Boleh nggak nih, Wireshark. Mas Fahmi tolong dijelasin, boleh nggak? Oh, boleh. Ya. Ini nih. Ya kita belajar Wireshark ya. Kita demoin Wiresharknya. Belajar tentang protokol capturer ya. Jadi suatu tools atau aplikasi yang bisa mengcapture atau menangkap aliran data ya dengan protokol di dalamnya. Jadi tadi kan sudah dibahas tentang OSI layer ya. Nah, OSI layer ini kan ada beberapa layernya. Nah, salah satu tools yang bisa memudahkan untuk memahami apa sih layer-layer tersebut gitu ya. Yang dimaksud dengan dari layer pertama itu apa, layer 2 itu apa, kemudian sampai ke layer aplikasinya gitu ya. Nah, tadi itu sudah dikasih contoh juga ya, yang layer 7 yang aplikasi itu protokolnya contohnya HTTP gitu ya. Nah, kita lihat nih, kan kalau misalkan kita buka-buka web ya atau browsing, biasanya kan www apa gitu ya. Nah, itu kan protokolnya HTTP ya. Jadi nanti kita coba membuka misalkan websitenya Unpam ya, http Unpam Acid gitu ya. Nah, bagaimana sih komunikasi aplikasi HTTP Unpam Acid itu gitu ya. Berarti artinya saya akan menunjukkan bagaimana dari laptop ini gitu ya berkomunikasi dengan servernya Unpam. Server HTTP Unpam itu kan ada IP address-nya gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat dan juga sekaligus membahas layer per layernya gitu ya. Secara singkatnya, komunikasi dalam OSI layer itu berjalan dari aplikasi misalkan HTTP, kemudian transportnya melalui TCP ya, Transmission Control Protocol, lalu nanti di networknya IP address-nya gitu ya. Jadi nanti saya menunjukkan IP address-nya laptop ini berapa, kemudian nanti benar nggak nih komunikasinya antara IP address-nya laptop dengan IP address-nya server Unpam gitu ya. Lalu dari ke bawahnya ya ada layer 2 nya yaitu data link layer. Nah, data link layer ini hubungannya dengan MAC address ya. Nanti saya tunjukkan juga MAC address-nya laptop ini berapa gitu ya. Oh ya, ini kan internetnya media yang saya demokan ini kan melalui WiFi rumah gitu ya. Nah, WiFi rumah ini kan saya menggunakan Huawei router ya, bawaannya dari My Republic gitu ya.
Nah, berarti nanti saya akan menunjukkan komunikasinya sebenarnya antara laptop saya gitu ya ke router dulu gitu ya, karena gateway-nya si laptop ini kan router tersebut. Nah, jadi nanti komunikasinya berarti antara MAC address-nya laptop saya dengan MAC address-nya si router Huawei itu gitu. Nah, baru layer pertamanya itu adalah physicalnya kan. Nah, berarti nanti kelihatan tuh menggunakan WiFi ya. Gitu. Oke, berarti kita tunjukin dari awal ya, IP address dan MAC address-nya dari laptop saya dulu. Kita buka command prompt. Nah, kalau ini kan saya menggunakan MacBook Air ya. Kalau di Windows mungkin gampang, nanti ada command prompt. Nah, kalau di MacBook ini namanya terminal. Ya, kita buka terminal. Nah, ini. Jadi ini namanya terminal ya. Ini kayak command prompt gitu ya. Nah, jadi caranya kalau kita mau tahu IP address kita dan MAC address-nya apa, kalau misalkan di command prompt Windows kamu tinggal tulis aja ifconfig gitu. Ifconfig. Nah, cuma kalau di MacBook ini nggak bisa ya. Kalau di MacBook namanya ifconfig. Command Unix ya atau Linux. Nah, kalau di MacBook ini untuk lokasi dari NIC-nya ya, network interface card-nya itu di N0 ya, di 0. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada namanya Ether. Nah, ini Ether ini ada F8, FFC2, 53, 4A3E. Ini namanya MAC address ya. Kalau di Windows juga nanti di command prompt ketahuan juga ya. Ini MAC address. Kemudian IP addressnya berapa? Nih IP addressnya nih. 192.168.200.5. Nah, jadi di sini saya ngasih tahu bahwa IP address laptop saya ini, kemudian MAC addressnya ini ya. Oke. Lalu saya mau mendemokan bagaimana ketika saya membuka website Unpam gitu ya, http Unpam Acid, komunikasi yang berlangsung itu bagaimana. Oke. Buka browser ya, dan juga buka WireShark-nya, tools yang tadi. Jadi kalau di Apple namanya ini ya, Safari ini. Oke, kalau WireShark-nya ini, WireShark-nya sama di Windows juga nanti ada WireShark. Jadi kalian harus install dulu WireShark-nya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini bisa lewat dari capture, kemudian start ya, atau lewat optionnya. Option itu nanti ada beberapa interface ya, WiFi, ada yang lewat Ethernet. Nah, karena kita pakainya WiFi, jadi kita nanti startnya yang WiFi ya. Nah, di dalam halaman awal ini kita bisa lihat juga nih, udah ada WiFi, ini udah ada data ya, jadi tinggal di start. Kita milih ini ya, milih ini, kemudian di start. Ini yang biru ini start. Tekan tombol biru ini yang kayak apa, logo atau gambar sirip ikan hiu ya. Oke, kita klik. Nah, ini udah mulai ada data yang masuk. Kita buka browsernya tadi ya. Nah, kita tulis di sini http unpam.ac.id gitu ya, unpam.ac.id. Nah, ini udah keluar ya Unpam ya, gitu.
Oke, sekarang kita lihat di Wireshark tadi, apakah benar saya sedang membuka Unpam gitu ya. Kita lihat di sini. Oke, nah kita stop aja ya biar nggak banyak. Stop. Oke, yang tombol merah ini stop. Oke, nah jadi kalau misalkan kita lihat dari filter ya, ini di Wireshark ini kita bisa filter karena kita tadi membukanya protokol HTTP, tadi kita buka aja HTTP gitu ya, di enter. Nah, jadi ini protokolnya HTTP semua ya. Oke, sekarang kita mau membuktikan ya. Jadi tadi kan IP address-nya benar ya, 192.168.200.5. Berarti ini adalah IP-nya laptop tadi ya, udah di command prompt tadi ada ya, atau di terminal. Ini dia 192.168.205. Sedangkan MAC address-nya ini F8 FFC253 4A3E. Oke, kita buktikan apa sama apa enggak. Oke, nah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dia layer per layer. Nah, kalau dalam Mozilla kan layer pertamanya physical. Nah, ini ketika kita membuka message ini HTTP ya, maka di bawahnya ada informasi yang detailnya. Frame-nya ini adalah interface WiFi. Jadi ini lebih physical ya. Kita bisa lihat ini adalah physical ya, interface ID 0 nih pakai WiFi. Jumlah bit atau byte yang dikirim dalam pengiriman tadi HTTP tadi yaitu 528 byte. Jadi kita capture satu message ini 528 bytes. Di dalamnya itu ada informasinya, yaitu pertama dia ngasih tahu tentang interface cardnya, kemudian yang kedua ini layer 2 ya, Ethernet 2 ini layer 2. Berarti dari sini kita bisa lihat MAC address sama MAC address dari laptop saya dan MAC address dari router tadi ya. Kita lihat. Nah, ini source-nya kan, sumbernya berarti kan laptop saya nih. Oke. Nah, ini ya F8 FFC253 4A 3E ya, bener nggak ya? 534A 3E, coba ya. Nah, ini ya, F8 FFC2534A 3E, sama ya, sama. Oke, sama. Nah, berarti layer 2 nya itu. Sekarang kita menuju ke layer 3, network. Nah, network ini yaitu IP-nya, IP address-nya ya. IP address-nya berarti source-nya ini ya, laptop saya ya, 192.168.200.5. Coba bener nggak? Ini ya, 192.168.200.5, bener ya. Oke, itu IP address-nya, berarti layer 3 nya. Nah, sekarang layer 4 nya transport itu kita pakai TCP ya. Ini dia pakai TCP. Jadi transport itu ada UDP, ada TCP. Nah, HTTP ini pakai TCP atau TCP ya, Transmission Control Protocol. Nah, dalam TCP itu ada portnya. Nah, kalau HTTP ini portnya 80 ya. Ini sesuai dengan standar ya. Bisa kalian baca-baca juga di IANA ya, tentang alokasi port untuk semua protokol. Oke, kemudian dari layer 4 ini kita bisa lihat tentang TCP payloadnya sebesar 462 byte ya. Nah, dari physical, data link, network, transport, nah itu harusnya kan ada session ya, presentation gitu ya. Nah, itu pembungkusan aja, enkapsulasi. Jadi nanti langsung ke aplikasi layernya, ke layer 7. Nah, ini kita masuk ke layer 7 ya. Layer 7 ini udah HTTP gitu. Nah, ini dia hostnya.
unpam.acid. Bener ya, berarti ya sesuai. Jadi apa yang kita buka di browser tercapture nih dengan Wireshark ini gitu, unpam.acid. Ya, jadi itu ya apa namanya, aplikasi atau untuk memudahkan kita memahami OSI layer tadi ya. Jadi bagaimana data yang terkirim antara klien ke server ya, dalam hal ini laptop saya sebagai kliennya gitu ya. Saya menggunakan aplikasi layer protokol HTTP ya ke unpam.acid, dan itu ternyata memang betul mengalami layer per layernya. Jadi dari mulai layer 1, layer 2 ya, layer 3, layer 4, dan akhirnya sampai layer 7 gitu. Ya, ini HTTP requestnya ya, jadi antara laptop ke server. Nah, kebalikannya atau responnya yaitu 200 oke ya. Ini jadi kalian juga harus memahami juga tentang komunikasi HTTP itu seperti apa. Jadi ada HTTP GET request, jawabnya itu 200 oke. Nih, berarti kalau kalau jawabannya berarti dari unpamnya ya, berarti yang menjadi source-nya itu adalah unpam. Kalau tadi kan source-nya laptop saya ya. Nah, ini dibalik aja. Jadi berarti ini destinasinya adalah Apple ya, laptop saya, kemudian source-nya adalah Huawei routernya. Kemudian IP-nya source-nya itu adalah servernya ya, 207 nih, ini dia. Destinasinya adalah laptop saya gitu ya. Jadi request respon. Nah, ini jawabannya di layer 7-nya oke gitu. Dari jadi karena tadi juga emang di browsernya udah muncul halaman unpamnya, memang berarti oke gitu ya. Gitu ya. Begitu tentang mendemokan bagaimana kita mengcapture protokol ya dengan menggunakan Wireshark. Ya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.